lagi sama para pencari hantu. Kali ini kita masuk ke segmen apa? Segmennya Adit? Jam kelam. Tapi kali ini bukan cuma para pencari hantu aja, tapi kita udah kedatangan dua orang tamu spesial hari ini. Yes, yang kita undang khusus untuk proyek kali ini. Betul. Dari siapa, Bar? Dari Soul Sister. Soul Sister is here. Coba dong kenalin diri kalian ke para pencari hantu. Halo semua fans para pencari hantu, kenalin gue Arum dari Soul Sisters. Gue Yuri. Dari Soul Sisters juga. Dingin. Yang ini cewek dingin bener. Cewek-cewek cool banget. Oke. Terus kita mau ngapain nih hari ini? Enggak dong, nggak mau ngapain. Jadi gini ya guys, kita jadi berangkat ke Korea. Kita akan datengin rumah sakit. Apa nama rumah sakitnya? Rumah sakit Yongbyon Hospital. Gue ngetes aja sebenarnya. Rumah sakit Yongbyon dan Soul Sister akan ikut sama kita untuk ke Korea dan kita melakukan live stream di sana. Kita akan melakukan penelusuran, oke? Nah, tapi sebelum itu mungkin lo ada nggak sih kayak itu kan di Korea nih, rumah sakit di Korea, Angker, terkenal Angker. Tapi kalau di Indonesia ada nggak sih rumah sakit yang ingin kalian datengin gitu? Atau tempat apa angker gitu? apa gitu, Tempat jelas. angker apa gitu yang pengen kalian? Ada sih yang itu deh. Rumah sakit Jawa Tengah. Iya ada sih satu. Cuman yang itu udah kita datengin. Dan itu emang serem banget. Apa tuh, boleh cerita nggak? Iya jadi dulu tante gue tuh pernah kerja di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Ini buat privasi, kita sebut aja rumah sakit S ya. Rumah sakit S. Nah waktu itu kita datang ke sana dan emang dari dulu tuh udah banyak cerita-cerita horor di sana. Cerita serem. Dan udah lama terbengkalai juga. Dan akhirnya kita mutusin buat datang ke situ. Terus ya udah kita nge-vlog kayak biasa, kita rekam isi ruangannya dan emang serem banget sih. Udah kosong, udah berantakan, udah hancur. Ya. Ada kejadian apa nggak gitu misalnya kalian Pas kalian di situ. ngelihat penampakan kah atau ada suara-suara yang kalian dengar kah? Ada kejadian tuh pasti ada sih, makanya itu lumayan naik juga ya konten kita. Sama Tapi bau. iya, yang paling menyengat tuh sebenarnya baunya, karena tadi bukan cuma kanker. Ternyata udah terbengkalai pun bau obatnya masih sekencang itu. Sama suara juga ada. Suara kayak suara kaki, suara orang jalan, suara damkar juga ya. Iya, padahal udah kosong. Udah gak ada yang beroperasi lagi di situ. Dan itu kita juga tangkap di kamera. Tapi pertanyaan gue, kalian berdua doang Berdua, berani? berani. Iya, mau nggak mau. Gue sih nemenin Arum doang. Dia yang perlu belajar. Iya deh kayaknya. Ntar beda sama gue ya, bentar. Iya. Dulu emang sejarah si rumah sakit itu gimana? Eh, Nggak apa-apa, nggak kalau emang nggak tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa kita Kalau emang itu kita topik yang santai sensitif aja. ya nggak usah, nggak apa-apa. Sebenarnya gini, benar nih lumayan sensitif juga, jadi Oke. mungkin kita nggak bisa ngomong banyak sih, karena lumayan parah juga. dan yang jelas itu Paham. salah satu rumah sakit terserem. Benar Tapi dari semua memang tempat yang kita datangin. memang rumah sakit di mana tadi Jawa Tengah. Jawa Tengah itu memang terkenal angker. Terkenal. Emang Udah terkenal. dari dulu emang banyak ceritanya. Pas tante kita kerja di situ juga udah ada cerita-cerita horor gitu. Padahal masih beroperasi. Dan sekarang udah terbengkalai, makin banyak lagi cerita Sejak horor. kapan itu dia terbengkalai? Wah, kayaknya udah belasan tahun sih. Tapi kalian masuk ke sana tuh nggak ada satpam yang jaga. Enggak ada, karena udah Udah saking lama. terbengkalai, udah nggak beroperasi lagi. Lah, kayak gue cerita di episode sebelumnya tuh, yang di Bali tuh ada yang jaga dia. Ini kalian bener bujuk-bujuk masuk aja. Iya, Nggak ada sih, udah sebenarnya bukan satpam, tapi kayak orang sana Iya. yang jagain. Bisa jadi itu yang jagain juga gitu loh. Oke. Tapi kalau untuk satpam atau petugas khusus yang jagain itu enggak ada. Tapi lu sempat nanya-nanya orang-orang sekitaran situ nggak? Maksudnya kayak cari tahu dulu sebelumnya kayak mereka tuh suka digangguin apa atau ada Kita dengernya, lihat penampakan apa gitu. kita dengernya langsung dari tante. Yep. Waktu itu juga tante sempat kena kejadian waktu kerja di situ dan teman-temannya juga banyak yang kena.
Cuman ya setelah terbengkalai makin banyak lagi cerita-cerita itu dari warga sekitar. Oh berarti juga terbengkalainya belum terlalu lama ya? Karena tante Belasan kalian kan, tahun lah. oh oke. Iya. Belasan tahun aja. Lumayan lah. Udah lumayan. Kalian sana malam? Malam. Malam pasti. Iya. Tapi kita sebenarnya udah mulai survei, sekalian tanya-tanya ke orang-orang sekitar, dan emang setiap kita tanya tuh mereka tuh pasti ada momen kagetnya dulu. Iya. Dan ada yang nyuruh kita buat jangan ke sana. Yes, banyak banget, Iya. banyak banget yang nyuruh. Ya gitu sih. Itu yang menurut gue paling seram. Sama Adit, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini deh, waktu live itu rame nggak di situ pas ke situ? Apanya sih? Kita nggak ngapain. Kalian nggak live? Kita Cuma record. penelusuran record doang. Iya, Record. ha-ha. Terus udah di post ke YouTube. Udah. Rame viewsnya. Rame, Lumayan. itu jadi salah satu yang paling yang paling rame. Yang Iya. judulnya apa sih, Mo? Judulnya? Heeh. Judulnya? Enggak, maksudnya aku juga Oh, judul. kadang Ya Judul enggak, lu videonya. maksud gue gini, kalau lu emang mau lihat nanti lihat aja. Jadi Iya, boleh. Ya lu udah nge-subscribe dia belum? Enggak, gue tahu banget udah akal-akalan lu kan kalau kadang kalau di timeline gue cuman gue lupa judulnya mana, makanya gue nanya ke mereka. Habis ini lu mau minta nomor kan? Iya. Pokoknya keywordnya cari aja rumah sakit terbengkalai di Jawa Tengah gitu, Iya. pokoknya ada itu. Karena kita Kalau udah enggak banyak banget videonya ya. Kalau enggak Iya. ketik Soul Sister aja ya. Iya. Pasti muncul kan. Yang pertama sih biasanya dia, karena lumayan banyak viewsnya. Oke. Terus kita mau apain lagi nih? Baca komen kali ya. Yes. Boleh, baca komen. Tapi untuk sesi episode hari ini yang baca komennya itu Langsung dari mereka bintang tamu berdua kita. aja. Nih, cerita pertama nih mungkin Arum dulu kali ya. Oke, Mungkin lu bisa ceritain ini. coba ya. Yang ini ya. Gue baca ya. Assalamualaikum para salam dari Korea. Korea. Saya Ginanjar, udah dengerin kalian dari subscriber masih 12.000. Waktu itu saya masih kuliah, sekarang udah kerja di Korea. Oh, kerja dia di Korea. Dia ngikutin udah 12.000. Sekarang kita udah 13.000. Ada mulu, progresnya dikit ya. Namanya dikit. Oke, lanjut. Saya sama teman-teman di Indonesia udah lama dengar soal desas-desus rumah sakit Yongwon. Pas banget lagi. Tapi karena lokasinya misterius, jadi sulit untuk didatangi. Nah, tahun 2021, teman saya dapat kabar soal tempat itu. Barulah saya dan 3 teman saya nekat datang ke sana. Sebelumnya, kami memang sudah beberapa kali datang dan eksplor tempat-tempat terbengkalai di sini. Jadi hal seperti ini sudah biasa kami lakukan. Berarti Mas Ginanjar ini kayak urban explorer gitu. Bisa jadi. Nah, lanjut ya. Tempatnya ternyata memang jauh dari kota kami. Tempatnya terpencil tapi masih dekat dengan sebuah desa. Terus mereka karena takut diusir, kami akhirnya mencari sendiri rumah sakit itu dan akhirnya ketemu. Tempatnya memang terbengkalai, banyak air menggenang dan lembab. Tapi menurut saya bukan itu yang membuat seram. Kami banyak menemukan bekas-bekas rumah sakit seperti jarum suntik, ranjang, bahkan baju pasien. Waktu itu niat kami mau eksplor sampai ke lantai atas, tapi baru melihat lantai dasar, teman saya sudah tidak kuat. Tiba-tiba mual-mual dan minta pulang. Karena sudah datang jauh-jauh, saya dan teman saya satu lagi meminta dia menguatkan diri. Itulah kesalahan saya. Saat kami memaksa tetap lanjut jalan, tiba-tiba teman saya yang tadi mulai teriak-teriak. Surupan maksudnya. Saya dan teman saya yang satu lagi nggak ngelihat apa-apa. Tapi karena situasi sudah tidak kondusif, kami akhirnya pulang. Tepat sebelum saya melangkah keluar, saya menoleh ke belakang. Udah merinding. Oke. Gak bisa saya lupakan sosok itu.
seseorang dengan pakaian pasien berdiri di ujung lorong. Setelah itu, kami langsung lari dan gak pernah lagi kembali ke sana. Bentar, sosok pasiennya tuh kayak gimana maksudnya? Tadi kurang jelas Bisa nggak gitu kan maksudnya. dideskripsikan Iya sosok perempuan kah, sosok Enggak. pasiennya atau laki-laki kah? Pasien gitu doang dia bilangnya. Iya, dia bilang seseorang dengan pakaian pasien berdiri di ujung lorong. Yang dimana nggak mungkin dong manusia asli, pasien asli berdiri di situ. Iya berarti Iya kan? memang bener kan sama yang gua baca kemarin di episode kemarin itu. Berarti maksudnya sosoknya itu dulunya pasien di rumah sakit itu? Bisa jadi. Iya soalnya risetnya begitu. Jadi itu memang udah terbengkalai, tapi banyak orang yang melihat dan merasakan bahwa masih banyak pasien yang kayak arwah pasien gitu, ngerti gak sih? Iya. Yang Dan ada sebenarnya di sana. udah janggal juga karena pertama kali temennya masuk, dia udah mual-mual. Iya. Kita udah tahu lah itu artinya apa ya. Oh coba gue tanya, artinya apa tuh kalau masuk ke situ terus udah mual-mual tuh artinya apa? Semalam habis kemana? Tanya orangnya dulu. Oh, ngetek ke situ. Soalnya semalam dia ini deh pasang KB gitu. Iya ampun. Apa sih ini Tandanya udah gak anak? baik aja ya pokoknya kalau kita masuk tempat terus Iya. badan reaksinya udah kayak gitu. Ada tuh banyak artinya energi negatif. ada yang Itu sama kayak penjelasan siapa ya? Nah, orang Korea yang kemarin di sini. Deho. Iya. Iya. apa? Ada orang Gimana? Korea datang ke sini juga kemarin. Apa dia bilang apa? Dia bilang yang sama kayak gitu. Jadi emang rumah sakitnya udah horor, terus nggak ditempatin, terus nggak boleh masuk. Terus kalau mau masuk harus lewat belakang. Oh, Enggak, lu salah. Dia nemuin jalan lain. Memang jalan lain memang katanya dijaga, udah disegel ya. Depannya disegel. Tapi si Deho ini yang dia nanti akan nge-guide kita ke sana. Ini kenapa bisa masuk yang ini? Nah, ini gua nggak tahu siapa tadi tadi Ginanjar ya? Ginanjar. Ginanjar. Tapi dia nggak ngasih tahu lagi maksudnya kayak setelah selesai dan dia akhirnya memutuskan untuk cabut dari rumah sakit itu nggak ada kejadian aneh-aneh apa lagi gitu. Nggak ada lanjutannya. Nggak ada. ceritanya sih berhenti sampai situ ya. Tapi kita nggak tahu nih setelah itu apa yang terjadi dengan Mas Ginanjar dan teman-temannya itu. Tapi menarik sih karena dia dari Indonesia kan. Iya benar banget. Oke, ada lagi nggak? Ada. Kayaknya tadi ada cerita satu lagi deh. Mungkin Berani nggak lu? Ada pasien. Yuri mau ceritain. Ini apa nih? Ini lanjutannya bukan? Masih Ginanjar. Oh iya masih ada. Ada lanjutannya, ada. Oke. Nice. Aduh. Oke, kita lanjut. Saat tiba di rumah, saya kira semua sudah selesai. Kan? Lanjut kan? Benar. Malam itu, kami tidur di ruang tengah, bareng-bareng. Oke. Saya sendiri tidak bisa tidur sampai subuh. Lalu, di tengah kesunyian itu, saya mendengar suara. Saat saya menyalakan lampu dan memeriksa, tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain kami bertiga. Setiap beberapa waktu sekali, bunyi langkah misterius itu selalu hadir. Meski sekarang kami sudah pindah rumah. Sampai sekarang. Diikutin. Sejak saat itu, kami pun sudah tidak pernah lagi mengunjungi tempat-tempat terbengkalai seperti itu. Sekian cerita saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kan? Karena kalau udah kayak gini tuh nggak mungkin nggak berkelanjutan. Pasti akan ada sesuatu. Ya, tapi kan ada beberapa case kayak ya udah misalnya digangguinnya di tempat tersebut aja gitu. Nggak sampai pindah-pindah gitu. Iya, nggak sampai diikutin sampai balik ke rumah. Apalagi tadi sampai pindah rumah juga ya, udah Iya, sempat pindah dan masih tempat tinggal. kedengeran langkah kaki. Nanti kalau sampai dibelain pindah rumah kan berarti gangguannya nggak sepele. Masih, iya. Nah, berarti yang penting kalau ke tempat kayak gitu tuh kita harus menghargai arwah-arwah yang ada di situ. Nah, tapi kalian gimana guys? Kita kan mau berangkat ke sana. Oke nggak? Oh, gue sih oke banget. Ini pasti soalnya para pencarian tuh sih pasti pada suka. Gue setuju sama Juna, oke. Lu gimana? Lu nggak punya pilihan, udah oke. Sebenarnya kalau takut ada sih, cuman penasaran juga itu rumah sakit paling angker di Korea kan soalnya. Iya, kemarin katanya Deho juga begitu soalnya. Makanya.
Heeh. Gue terserah Roma aja lah. Oh ngikut Itu ya. satu paket. Ya, Oke lah. tenang aja. Karena nih gue yakin banget episode kita akan berangkat ke Korea dan kita ke rumah sakit Yongwon itu pasti pecah banget, benar pecah banget, pasti pecah banget. Apalagi nanti pas ke Korea, Adit rambutnya diwarnain Gue udah merah. janji. Ya udah janji. Udah janji. Kalau jadi kita berangkat nih benar-benar berangkat sebelum ke airport gue udah Merah langsung tuh. merah. Kenapa merah? Gak apa-apa, kita emang sering bikin janji kayak gitu-gitu aja. Challenge aja. Challenge. Karena ini kan Korea ya, maksudnya kita biasanya penelusuran cuma di Indonesia aja. Ini Korea kita butuh dana dan persiapan semua dari Juna. Jadi awalnya gue ngira ini wacana kan, akhirnya gue tantangin. Oh. Ya udah kita lihat ya, kalau jadi gue merahin. Iya, kalau Bara pas kita pulang dia mau stay di Korea. Nama belajar baca tarot. Korea tuh. Oh. Korea. Oke. Next, ada cerita selanjutnya nih. Coba. Oh iya. Ada cerita selanjutnya dari Kang Mariadi. Kang Mariadi. Kang Mariadi. Kayak Yuri aja yang baca. Iya, spesial. Silakan Yuri baca dari Kang Mariadi. Oke. Halo para p***ku, saya Mariadi. Mau cerita soal pengalaman dulu kerja di Korea dan tetangga saya perawat di rumah sakit Yongwon. Ada Yongwon lagi nih. Tetangga saya orang Korea asli yang datang dari kota besar. Dia ditugaskan ke daerah tempat saya kerja dan tinggal di perumahan yang sama. Kami sering ngobrol soal kehidupan. Sampai suatu hari dia cerita soal rumah sakit itu. Ada banyak hal-hal aneh yang dialamin. Salah satunya adalah pasien misterius. Teman saya bilang dia nggak pernah ngeliat pasien ini sebelumnya. Nggak ada kabar juga soal pasien baru di rumah sakit. Lalu saat teman saya ngikutin pasien, ada call. Telepon. Siapa? Tahu? Nomornya nggak dikenal. Loudspeaker aja ya. Serius ini no gimmick no call. Halo? Ya nggak sih? Iya, ada telepon dikit. Halo? Halo, ini siapa? Halo? Yongwon. Coba pakai Google Translate. Halo? Halo?